Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya diminta untuk memandu jalannya FGD sesi kelima, ya, itu bidang bisnis dan ekonomi digital. Namun perkenankan saya pada saat ini membacakan dulu dan mengundang para narasumber yang akan menjadi pembicara kita pada sore ini. Pengalaman organisasinya adalah sebagai Vice Head of Government Relations IEEE Indonesia Section 2022 sampai dengan 2024, Asisten Deputy of Publication Think and Act for National Defense OSAP Organisasi Ikatan Alumni Taruna Nusantara. Penugasan khusus pendukung jabatan yang beliau lakukan adalah juru bicara Asia Pacific Telecommunication, delegasi ke-19 Governing Council, ANAPCIK Kazakhstan 2024. Beliau sekarang menjabat sebagai asisten deputi digitalisasi Kemenkop. Saudara-saudara, saya undang Riza Azmi PhD. Tepuk tangan untuk beliau. Yang kedua, saya mengundang Kepala Hub.id sejak silakan Pak Riza, Januari 2024, kemudian aktif dalam penelitian akademik berkaitan dengan startup digital. Karya penting beliau adalah Systematic Literature Review of Comparative Study of Tech Startup Success Factor Between Developing and Advanced Economy. Kemudian turut berkontribusi dalam perumusan Undang-Undang ITE dan peraturan pelaksanaannya. Saudara-saudara, saya undang Sony Hendra Sudaryana, Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Kemkom Digi. Yang ketiga, beliau saat ini adalah ahli utama di Pusat Riset Kecerdasan Artificial dan Keamanan Cyber BRIN, guru besar bidang AI di Fakultas Teknik Elektro and Computer Universitas Syah Kuala. Di asosiasi beliau adalah Ketua Ikatan Auditor Teknologi Indonesia IATI, anggota Kehormatan Masyarakat Telekomunikasi Indonesia atau MASTEL. Beliau adalah juga Ketua Korika, Profesor Hamam Riza. Terakhir, saya memanggil Chief Technology Officer dari platform Dompet Digital dan Pembayaran Dana Indonesia, mendirikan 2 startup teknologi yaitu Busy Indonesia and Loyalty Express. Beliau juga diakui sebagai salah satu dari 25 CTO Fintech teratas 2020 oleh The Financial Technology Report, masuk dalam daftar Asia CIO 50 tahun 2020 oleh IDG. Bapak Norman Sasono, Tim Komunikasi dan Digital Kadin. Silakan Pak Norman. Baik, Bapak-Bapak, saya tahu Bapak-Bapak ini sangat sibuk dan dalam era transformasi digital yang bergerak cepat, ekonomi digital menjadi pilar utama. Dan pada kesempatan ini tak lupa digitalisasi meningkatkan daya saing katanya. Daya saing mana yang dilihat tuh UMKM. Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam pengembangan ekosistem digital, kontribusi buatan AI dalam inklusi keuangan, serta pentingnya kolaborasi industri dengan pemerintah untuk menciptakan ekosistem ekonomi digital yang tangguh dan berkelanjutan. Ekonomi digital berdasarkan data McKinsey ya, mencatat kontribusi ekonomi digital terhadap PDB sebesar 150 miliar dolar di tahun 2025. Kembali, ini adalah data yang jika dimanfaatkan secara optimal akan memberikan dampak ekonomi ke Indonesia yang luar biasa. Dalam konteks ini, koperasi menjadi suku guru ekonomi digital.
yang sangat merakyat. Tentunya menjadi bagian integral dari transformasi tersebut. Transformasi digital koperasi menuntut strategi dan kebijakan yang tidak hanya menyediakan infrastruktur tapi juga memperkuat literasi digital. Pada kesempatan ini saya ingin mengundang Pak Riza untuk berbicara soal strategi dan kebijakan dalam mendorong transformasi digital koperasi serta peran digitalisasi dalam peningkatan daya saing UMKM. Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan Bapak Riza Azmi PhD. Silahkan Pak Riza. Baik, terima kasih banyak Pak Marwan. Jadi mungkin isu digitalisasi di Kementerian Koperasi Pak. Jadi kan sekarang kementeriannya cerai nih Pak, Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM sendiri. Jadi mungkin saya di sini berbicara terkait dengan Kementerian Koperasi dulu. Jadi terkait dengan digitalisasi koperasi. Jadi untuk yang digitalisasi koperasi ini sebenarnya Pak Menteri Pak Budi Ari itu menegaskan koperasi harus digital kata beliau. Jadi baru di tahun ini ada salah satu fungsi namanya tuh ASDEP digitalisasi yang tugasnya itu untuk melakukan transformasi digital perkoperasian. Jadi di sebelumnya di struktur organisasi sebelumnya itu tidak ada gitu. Nah ke depan itu kata beliau kita tidak cuman setingkat eselon 2 untuk transformasi digital tapi kita tingkatkan menjadi eselon 1 kata beliau untuk yang struktur organisasi ke depan, mungkin 2 atau 3 tahun ke depan. Nah sebenarnya karena ini masih baru gitu, jadi tugas kami gitu di ASDEP digitalisasi itu benar-benar istilahnya greenfield. Jadi istilahnya kita benar-benar babat alas kira-kira koperasi ini transformasi digitalnya harus seperti apa. Jadi kalau misalkan kita berbicara koperasi kan kita bicaranya itu pembukuan besar. Jadi ada yang buku plano itu Pak. Jadi misalkan pendapatan berapa, terus kemudian pengeluaran berapa dicatat di dalam buku. Nah itu asumsi-asumsi seperti itu kata beliau tuh harus segera dihapuskan. Jadi koperasi tidak lagi istilahnya tuh tidak lagi milik persepsinya terkait dengan desa, tapi terkait dengan koperasi itu istilahnya tuh sudah mulai masuk ke era milenial kata beliau, kata Pak Budi Ari. Nah sebenarnya kita di tahun ini kita juga merumuskan digitalisasi koperasi itu kita bagi menjadi 3. Jadi pertama Kementerian Koperasi atau mungkin digitalisasi koperasi. Pertama Kementerian Koperasi harus menjadi digital enabler. Jadi digital enabler ini apa? Mungkin di berita-berita itu kan sekarang kita mendengar ada berita terkait dengan koperasi desa gitu, koperasi desa atau koperasi kelurahan Merah Putih. Nah sebenarnya kalau kita dengarkan kalau kita lihat dari nomenklaturnya desa, nah ini kan sebenarnya agak kontradiktif ya dengan digitalisasi. Nah kata beliau koperasi desa kalau bisa 70.000 sampai dengan 80.000 harus digitalisasi semua. Jadi Kementerian Koperasi di sini pertama transformasi digitalnya sebagai digital enabler. Terus kemudian yang kedua peran dari Kemenkov adalah sebagai monitoring dan evaluasi. Jadi kalau sebelumnya mungkin dari data kita itu sebenarnya dari koperasi itu sendiri sekarang berdiri ada 132.000 koperasi di seluruh Indonesia itu yang aktif. Kalau yang tidak aktif itu tercatat sekitar 300 ribuan. Jadi hampir hampir setengahnya itu mungkin tidak aktif gitu. Nah dari yang 132 ribu aktif ini kita asumsikan sebagai 10 ribunya gitu kan menggunakan digitalisasi. Nah mungkin ini bisa sebagai enabler untuk ekonomi digital Indonesia. Nah kenapa gitu? Kenapa seperti itu? Karena mungkin untuk yang kontribusi volume usaha koperasi sendiri kalau misalkan kita lihat ya di data Kementerian Koperasi mungkin ini nilainya live. Jadi volume usaha koperasi di 2025 itu 219.000 miliar Pak. Jadi itu mungkin cukup besar gitu. Kemudian jumlah anggota koperasi sendiri saat ini sekitar 29 juta orang di Indonesia. Jadi kan ini sebenarnya istilahnya sebagai suatu peluang gitu. Kalau misalkan ada digitalisasi masuk, terus kemudian menjadi enabler, mungkin jumlah volume usaha koperasi
tidak cuma 219.000 miliar lagi, tapi mungkin bisa meningkat gitu. Apalagi mungkin dari sisi pencatatan yang terdigitalisasi gitu, mungkin kita bisa mendapatkan real time-nya. Terus kemudian yang fungsi ketiga dari Kemenkop adalah sebagai centralized atau integrator. Mungkin kalau jadi kenapa sebagai integrator, karena pada saat saya masuk di Kementerian Koperasi, saya kan awalnya sebelumnya dari Komdigi Pak, baru masuk itu di bulan Februari gitu, Februari 2025 nih. Pada saat saya masuk di Kementerian Koperasi itu untuk perizinan aja tuh terpisah-pisah gitu. Misalnya kita mau membentuk koperasi, jadi pertama kita mendaftar itu ke notaris dulu. Dari notaris kemudian pergi ke Kementerian Koperasi untuk mendapatkan NIK. Setelah mendapatkan NIK, nanti kita kembali lagi ke notaris, terus kemudian notaris nanti akan menginput di OSS gitu. Jadi bolak-balik 3 kali. Saya bilang ini kalau misalkan Kementerian Koperasi tidak bisa menjadi integrator untuk ketiga hal ini, ya mungkin ini jadi kesempatan saya gitu, seperti itu, untuk istilahnya, atau mungkin kesempatan kita bersama untuk membenahi terutama terkait dengan yang simpel dulu, perizinan gitu sebagai integrator. Jadi istilahnya kalau orang mendaftar koperasi di satu pintu, kita masuk mungkin dari Kementerian Koperasi dulu, terus kemudian untuk di belakangnya mungkin bisa dari kita sendiri. Terus kemudian yang kedua tadi terkait dengan monitoring evaluasi untuk pencatatan keuangan dan sebagainya. Dari 131.000 koperasi tadi mungkin kita bisa lakukan secara digital, karena sekarang kan mungkin pencatatan masih ada yang dari kertas dan sebagainya. Terus kemudian yang ketiga sebagai digital enabler juga. Jadi istilahnya dari volume usaha 219.000 miliar tadi, mungkin kalau dengan adanya digitalisasi, kalau nggak salah dari studi McKinsey itu bisa mengungkit sekitar 6% gitu, 6% dari yang sekarang itu. Mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan ya terkait dengan peluang mungkin untuk yang transformasi digital di koperasi sendiri. Terima kasih Pak Riza. Kemudian saya akan lanjut, tentunya ingin lebih tahu dari Komdigi ya, mengenai peran strategis penggerakan ekosistem digital nasional, terutama mengenai bagaimana penyusunan strategi nasional pengembangan ekosistem digital. Tentu melibatkan 3 pilar Pak, infrastruktur digital hingga pelosok, SDM digital, digital talent dan literasi, pengembangan regulasi dan kemitraan strategis serta insentif bagi startup. Nah untuk itu lebih lanjut kita tentu ingin dengar dari Pak Sony Hendra bagaimana strategi dari Komdigi Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini banyak senior jadi kayak di sidang, apalagi ada banyak profesor. Hari ini mungkin sharing ada paparan. Jadi membangun ekosistem di Komdigi adalah salah satu yang fokus utama, karena sampai dibikinin Direktorat Jenderal sendiri. Jadi ngelihat whole ekosistem mulai dari infrastruktur, telco dan sebagainya hingga apa yang isi di atasnya. Jadi pendekatannya lebih holistik. Mungkin next. Kita mulai dengan bangun infrastruktur. Di periode sebelumnya fokus on connecting semua pulau di Indonesia dengan fiber optics, project Palaparing, dan kita ngelihat kalau di Olor mungkin 9 kali keliling bumi udah jumlah kabelnya, kilometernya. Kemudian last mile-nya kita internet akses ke 70.000 desa, konektivitas 4G, dan karena Indonesia terdiri dari pulau-pulau kecil, last mile-nya kita juga ada high throughput satellite. Ada sekitar 10 satelit yang aktif untuk deliver ini. Setelah itu kita mulai invest in ekosistem di atasnya, yaitu adalah foundersnya. Kalau kita ngeliat next, kita ngelihat apa sih yang menyebabkan digital economic boom di ASEAN. Jadi sering kita beberapa tahun terakhir rebutan digital talent. Indonesia kekurangan digital talent. Apa sih faktor pendorongnya? Kalau kita lihat breakdown ada 2. Sebenarnya semuanya karena internet connectivity. Di mana ada internet connectivity akhirnya muncul inovasi baru, demand of digital service, di mana itu meningkatkan investasi. Bedanya kalau perusahaan digital atau startups, ketika dapat investasi, yang dilakukan pertama adalah hiring people. Jadi
talent terbaik itu yang di hire yang di atas ini yang startup ya. Sedangkan yang di bawah kebutuhan untuk digitalisasi dan traditional businesses untuk deliver servicesnya semakin dibutuhkan. Jadi di konvensional bisnis harus transform untuk bisa relevan, sehingga butuh juga. Jadi dua ini yang mendrive kenapa kita kekurangan banyak digital talent. Next mungkin. Nah, gambaran besarnya mungkin ini ya dari Direktorat Pengembangan Ekosistem Digital. Sebenarnya target setelah infrastruktur terus ada kebiasaan-kebiasaan baru yang muncul akibat COVID, semuanya go digital dan penetrasi internet, increase-nya online transaction. Sekarang kontribusi ekonomi digital sekitar 4-5% terhadap GDP, sedangkan kita target 8%. Dan bagaimana ekonomi digital itu bisa shifting untuk bisa kontribut lagi terhadap pertumbuhan GDP. Untuk target sendiri di 2030 ada namanya ASEAN Framework untuk Digital Economy, itu targetnya 20% di 5 tahun mendatang. Jadi apa sih engine-nya? Jadi engine utamanya dari Pentahelix otomatis plus di fokus government atau direktorat itu ada 4. Yang pertama adalah creating startup digital, nggak cuman semua PSC atau startup yang dari luar yang menikmati market Indonesia, tapi bagaimana juga kita create di dalam. Yang kedua ngebantu tradisional sektor tradisional untuk go digital. Yang ketiga animasi dan games, dan terakhir adalah yang sering kita lupa bagaimana ngebantu bisnis yang udah konglomerasi yang besar-besar itu untuk transform ke digital sehingga bisa kontribut terhadap pertumbuhan ekonomi. Next mungkin. Untuk startup ini juga kita ngelihat ini ya kurangnya inovasi juga, karena idenya e-commerce lagi, fintech lagi, dan berfokus di Jabodetabek. Jadi dan kita ngelihat juga success rate yang rendah. Sekarang kalau kita ngelihat jumlah investasi turun banget. Sebelumnya itu bisa sampai 11 sampai 12 billion US dollar, juta dolar dalam ini ya. Sekarang 11.000 billion. Sekarang sekitaran 3.000-an. Jadi penurunan sangat signifikan dan fokusnya di early stage. Next mungkin. Next. Nah, yang kita lihat ini data BPS. Jadi kalau kita ngelihat, teman-teman ngelihat ya, 4 sektor yang distribusi komposisinya paling besar itu kan pengolahan, industri pengolahan, perdagangan, pertanian, pertambangan, konstruksi. Dan pertumbuhannya itu 4% dan 6% lah. Tapi kalau kita ngelihat pertumbuhan yang double digit itu akomodasi dan makan minum sama transportasi dan pergudangan. Ini yang ngedrive dua ini, pertumbuhan double digit ini sebenarnya kan digitalisasi, e-commerce sama GoFood, kita kirim barang. Jadi kita ngelihat gimana caranya 4 yang distribusinya paling besar itu iniin dikit pakai digital bisa naik double digit seperti yang transportasi, pergudangan, akomodasi dan makan minum. Jadi harapannya ini bisa meningkatkan pertumbuhan GDP yang kita target 8%. Kalau sekarang kita Q1 ini kan sekitaran 4,7 perkiraannya. Jadi masih banyak room for growth-nya lah. Next mungkin. Nah, untuk Komdigi sendiri ada end-to-end programnya mulai dari Ignite sama focus on programmer fit, dan yang terakhir adalah access to funding. Itu yang end-to-end yang kita ini. Next. Di kita sendiri udah ngebantuin 1.600 lebih perusahaan early stage, 238 yang potential, dan 63 udah dapat investment, sekitaran in total 210 juta dolar dalam tahun kemarin ya. Jadi ini prominent startup yang potensi dari dalam negeri untuk bisa bersaing. Next. Nah, kita juga ngelihat
karena berpusat di kota besar, jadi kita ngebangun akses internet dari Sabang sampai Merauke, tapi pertumbuhan ekonomi digitalnya hanya di kota-kota besar, Jabodetabek. Gimana caranya semua anak muda di Indonesia punya kesempatan yang sama, punya knowledge yang sama, akses yang sama terhadap investment, terhadap teknologi, sehingga kita bisa unlock potensi di kota-kota yang lain. Karena kita di bonus demografi, we need to create jobs, dan kita ngelihat salah satu engine-nya adalah startup ini. Nggak pernah kebayang kita ada satu startup bisa create ride hailing sekitaran 7 juta driver. Satu startup e-commerce bisa ngebantuin 12 juta UMKM jualan online. Jadi bayangin kalau kita punya lebih banyak lagi ratusan perusahaan-perusahaan digital seperti itu. Itu yang pemerintah sangat ingin dorong dengan menyediakan akses di kota-kota besar lainnya yang udah siap secara infrastruktur, sehingga pertumbuhan ekonomi, khususnya ekonomi digital, nggak hanya berpusat di kota-kota besar. Next. Kita coba mapping sebenarnya whole complete ecosystem. Sebenarnya berapa billion investment yang dibutuhkan, sebenarnya apa yang dibutuhkan, seperti teknologi seperti apa, program seperti apa. Jadi untuk membangun ekosistem itu nggak bisa pemerintah lakukan sendiri. Jadi public private partnership sangat dibutuhkan, dan juga engine-nya sebenarnya utamanya adalah di pendidikan, khususnya di kampus. Ini udah kita mapping kayak kita butuh berapa meter square data center, berapa GPU kebutuhannya, kemudian investment kita butuh dari luar itu sekitar 4 billion US dollar per tahun untuk early stage. Jadi dan program-program seperti apa yang bisa kita deploy ke daerah-daerah. Next. Mungkin ini akhir representasi. Jadi ngebangun ekosistem itu nggak bisa dilakukan sendiri. Pemerintah perannya adalah mengorkestrasikan. Jadi teman-teman ada yang fokus di infrastruktur, ada yang fokus di talent, ada yang fokus di teknologi, dan services yang ada di antara itu seperti cloud services, AI, infrastructure. Gimana caranya kita bisa kolaborasi bareng sehingga bisa mendorong tumbuhnya inovasi di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sony. Jadi catatannya tadi dari Pak Sony ini distribusi layanan infrastruktur ini masih belum merata ya Pak ya. Salah satu yang sangat berperan penting itu adalah fungsi analitik biasanya. Kalau di penyedia infrastruktur itu analitik itu jadi penting. Nah begitu analitik digunakan, biasanya digunakannya AI. Ini perannya Pak Prof Hamam nih, yang biasa digunakan oleh penyelenggara infrastruktur. Itu sangat krusial Pak. Bukan hanya kalau kita kan taunya AI di industri keuangan udah sangat maju lah dibandingkan di telekomunikasi atau di industri telekomunikasi atau penyelenggara jaringan. Pada kenyataannya Prof Hamam bahkan di operasionalnya sekarang AI digunakan oleh penyelenggara jaringan agar isu-isu mengenai ekosistem infrastruktur tadi bisa merata. Nah mungkin Prof Hamam bisa menceritakan kepada kita bagaimana peranan dan manfaat AI dan bagaimana strategi agar Indonesia dapat mempercepat baik di dunia inklusi keuangan, pertumbuhan ekonomi digital, bagaimana di operasional, mungkin bisa lebih jauh Prof Hamam bisa menjelaskan. Silakan Prof. Baik, terima kasih Pak Marwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, masih bangun semua? Masih, oke. Bukan AI ya, ini ya. Gitu. Saya nggak bisa seperti Prof Yudo di sini ngasih singkatan-singkatan. Tadi saya lagi mikir gitu. Mau nanya AI juga, tapi kelihatannya itu tadi natural intelligence tadi itu dari Prof Yudo. Jadi kalau saya berbaju sama dengan Prof Yudo, ya, memang saya adalah anggota representatif dari Pandi, organisasi Korika, kolaborasi riset dan inovasi industri kecerdasan artifisial menjadi bagian dari Pandi. Kita di sesi ini bicara tentang ekonomi digital dan keuangan. Karenanya saya sesuai dengan pesanan dari panitia, saya bicara dulu tentang bagaimana dampak AI itu terhadap ekonomi digital dan tentu saja dalam konteks implementasinya terkait dengan inklusi keuangan. Tadi di dalam beberapa sesi semua kita
sudah mendengarkan tentang QRIS ya. Sudah paling tidak 2 sesi itu dua-duanya membahas tentang QRIS. Tapi ada yang tahu nggak kalau QRIS itu menggunakan AI atau tidak? Ada yang tahu? Ya, betul. Logiknya pasti menggunakan karena kita membutuhkan vision AI di situ ya untuk mengenali QR yang ditampilkan. Jadi saya akan menyampaikan tentang visi ke realita dampak transformatif AI untuk inklusi keuangan Indonesia. Next. Saya memulai dengan visi Indonesia Digital 2045. Correct me if I'm wrong gitu, tetapi visi Indonesia Digital itu yang menjadi topik kita pada hari ini, Indonesia Digital Forum itu sebenarnya adalah memang transformasi digital. Yang ujungnya itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan tentu saja welfare, ya, kesejahteraan masyarakat. Dan kalau kita kaitkan dengan apa yang menjadi visi dari strategi nasional kecerdasan artifisial, maka kita bisa melihat adanya keinginan kita ya untuk memanfaatkan AI ini ya untuk mewujudkan ekosistem AI yang inklusif, yang etis, yang berdaulat dan bertanggung jawab melalui penguatan governance, tata kelola, peningkatan kesadaran publik, public awareness, dan kolaborasi. Tadi Pak Sony mungkin sudah meletakkan beberapa hal sebagai bagian daripada hal-hal utama di dalam mengembangkan ekosistem. Dan perlu kita ingat bahwa visi yang ditampilkan di sini ini adalah visi dari gugus tugas yang baru saja dibentuk oleh Direktorat AI dan Teknologi Baru di Direktorat Jenderal Ekosistem Digital ya di tempatnya Pak Sony ya nih. Dan kita tentu saja berusaha untuk menyelaraskan sebenarnya keseluruhan visi-visi ini ya dengan visi Indonesia Emas 2045, di mana kita tentu saja ingin bahwa kita menjadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia ya, yang ke-7 ya paling tidak ya. Dan transformasi digital itulah yang akan menjadi tulang punggung dari pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Next. Tapi bagaimana kita membangun upaya kita untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita dengan semua kemajuan teknologi ini? Ya banyak hal. Kalau kita lihat di sini dari pendekatan ekosistem digital untuk khususnya pengembangan AI, kita bisa melihat bahwa rumah ini berdiri atas 5 fondasi dan pilar ya di sini. Ada riset dan inovasi, ada pengembangan talenta. Kita juga akan mengacu kepada kemampuan kita, kapasitas kita di dalam infrastruktur dan juga tata kelola data ya. Serta kita juga melihat bahwa pilar adopsi AI ya itu sangat penting bagi industri dan pemerintahan. Tidak ketinggalan sebagai basis dari itu semua adalah ethics and policy. Etika AI, kebijakan AI, regulasi AI. Ini semua diharapkan mampu menjawab berbagai ketertinggalan dari Indonesia di dalam adopsi AI ini. Sebagai informasi di tahun 2023 ya, kita itu
berada di peringkat 46 dari 62 negara ya, dalam Global AI Index. Di tahun 2024, dalam Global AI Index 2024, Indonesia itu berada di peringkat 49 dari 83 negara. Artinya kita ada kemajuan, tetapi tidak secepat negara-negara lain. Kalau mau dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita saja, Singapura, Malaysia, tadi ada yang bicara, Pak Aswin bicara tentang Vietnam juga sangat kuat, sangat kencang larinya dengan FinAI-nya ya, yang mendukung produksi mobil listriknya VinFast ya. Nah, itu dia belakangnya adalah FinAI karena dia merupakan driverless car VinFast itu yang dipakai di Amerika. Jadi memang kita tertinggal kalau dari sisi dalam realitasnya gitu, walaupun kita sudah memiliki visi yang luar biasa bagusnya menurutnya. Indonesia Digital 2045, kemudian strategi ekonomi digital, visi ekonomi digital kita juga sangat baik. Tapi kita masih ketertinggalan. Ya, ketertinggalan itu bukan tidak berarti tidak ada kebaikan di dalam upaya-upaya kita. Ya, saya ingin mencatat saja, memberikan kabar baik dari sisi ekonomi digital. Tadi Pak Sony sudah menyampaikan tentang potensi ekonomi digital kita. Di tahun 2025 ini potensi ekonomi digital kita itu 124 miliar. Tadi Pak Sony menunjukkan di tahun 2023 1.400 triliun. Tahun 2025 1.775 triliun. Potensi kita adalah 40% dari keseluruhan potensi ekonomi digital di ASEAN. Kalau ASEAN itu dicanangkan $1 triliun, Indonesia 366 dolar ya, miliar dolar. Jadi itu semua menandakan bahwa banyak sekali peluang bagi kita kalau kita ingin memanfaatkan semua perkembangan teknologi digital untuk kesejahteraan dan untuk pertumbuhan ekonomi kita. Kalau kita lihat gross merchandise value tadi GMV mungkin sudah disampaikan juga, Indonesia itu bisa menembus 146 miliar pada tahun 2025 ini Pak. Ya, mungkin nanti Pak Sasono bisa mengelaborate itu. Karena e-commerce sendiri akan menyumbang 72,7% dari ekonomi digital itu. Nah, karenanya strategi nasional ini harusnya bisa menjawab berbagai persoalan dari kita. Mengoptimalkan potensi ekonomi AI yang secara global sangat besar, menjaga keamanan nasional kita di tengah persaingan teknologi, mengantisipasi pergeseran lapangan kerja, menjawab tantangan etika dan regulasi, serta mendorong inklusivitas dan kepercayaan publik terhadap teknologi baru. Next. Lanjut saja, ini yang barusan tadi saya sampaikan tentang Global AI Index, AI Readiness. Next. Oke. Nah, bagaimana sebenarnya AI itu bisa mendukung untuk inklusi keuangan yang meluas. Di sini kita bisa lihat bahwa yang utama adalah bagaimana akses layanan keuangan itu. AI membuka akses bagi jutaan masyarakat, unbanked maupun underbanked. Layanan keuangan digital kini menjangkau pelosok negeri, ya seperti juga halnya QRIS yang tadi saya sampaikan. Dan itu adalah berbasis pada kemampuan kita mengembangkan vision AI, ya, mengembangkan juga large language model, foundation model, ya. Dan kemudian dari penyebaran ini, ya, kita tentunya bisa meningkatkan layanan digital, mengharapkan bahwa transaksi digital
yang aman dan mudah ini akan meningkatkan efisiensi dan resiliensi kita untuk bisa mendapatkan peningkatan produktivitas sektor keuangan serta memperkuat ya resiliensi menghadapi risiko. AI dan cyber security itu selayaknya jalan bersama. AI dengan sektor keuangan, AI dengan kesehatan, dan AI dengan bidang-bidang lain yang betul-betul mempengaruhi ya dan berdampak kepada kehidupan masyarakat kita. Disitulah kita akan upayakan untuk bisa mengembangkan use case yang cocok bagi kita dalam mengejar pertumbuhan ekonomi. Dan sebagai penutup mungkin bisa dilompat sampai akhir ya. Terus ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, transformasi digital dan AI ini bukan lagi pilihan, tapi merupakan keniscayaan. Dan saya tentu saja kembali lagi mengajak kerjasama multi-helix, multi-stakeholder. Seperti juga kita di internet itu selalu bicara tentang multi-stakeholder advisory group ya. Di dalam kita mengembangkan teknologi AI ini yang tata kelolanya betul berciri, terasa Indonesianya gitu ya. Dan karenanya kita perlu mempersiapkan peta jalan AI untuk Indonesia 2045. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Pak Norman Sasono, tentunya kita tadi Prof. Hamam sudah memberikan gambaran bahwa semua inisiatif itu bisa terjalan kalau kolaborasi erat antara pemerintah dan industri. Dan saya yakin bagaimana pemerintah dan industri ini perannya Kadin ya Pak. Menggerakkan agar semuanya bisa rekat gitu ya. Agar semua partnership atau mungkin bisa juga public private partnership atau inisiatif bersama sehingga kolaborasi ini bisa berjalan. Monggo Pak Norman bisa menjelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Ya terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi ada sedikit pemaparan dari kami di Kadin. Pada intinya ada 3 solusi yang Kadin rekomendasikan untuk bisa menjadi akselerator pertumbuhan ekosistem digital inklusif di Indonesia. Ya kita bisa lihat ke slide berikutnya. Kalau kita lihat di potensi ekonomi digital Indonesia, tadi Pak Hamam bilang 145 miliar dolar, itu 2.400 triliun dolar. GMV tahun ini aja gitu, that's huge, besar gitu. Ya, dan kalau kita lihat 8 tahun terakhir sudah 8x, jadi 8 kali pertumbuhan ekonomi digital Indonesia, that is massive gitu ya. Tapi di sisi lain ada tantangan gitu, ada beberapa tantangan misalnya infrastruktur yang tidak merata, sektor strategis kayak misalnya financial, education, healthcare, agriculture, e-commerce, digitalisasinya tuh belum merata gitu ya. Kayak e-commerce sudah sedemikian maju tapi mungkin di bidang strategis yang lain sedikit tertinggal gitu. Kemudian yang terakhir adalah aspek pendukung transformasi digital itu masih lemah. Ada beberapa hal yang perlu di highlight di sini ya. Jadi keamanan cyber nasional, security itu isu semua orang. Kalau kita mau digitalisasi tapi tidak secure ya malah masalahnya akan jadi jauh lebih besar. Kemudian perlindungan data pribadi, tadi ada sesi sebelumnya bicara tentang identity, itu sangat penting. Kemudian yang terakhir pemanfaatan AI dan big data seperti yang Pak Hamam tadi share. Jadi kalau kita di industri melihatnya tantangan ini ya bukan problem gitu, justru kita di industri excited, oke, ada tantangan artinya ada opportunity di situ gitu. Jadi sebagai pemain di industri kalau misalnya infrastruktur tidak merata dan apa yang bisa kita lakukan untuk meratakan infrastruktur ini. Jadi peluang bisnis di situ. Kemudian digitalisasi sektor strategis belum maksimal. Sektor mana yang belum maksimal mungkin kita bisa main di situ. Bekerja sama dengan startup binaan Komdigi misalnya untuk masuk ke area itu. Terus ya yang aspek mendukung ini penting sekali
bukan hanya infrastruktur tapi juga literasi di masyarakat gitu ya, security, spesifik tentang security, isu terbesar sekarang yang kita hadapi mungkin not necessarily tentang how we secure the systems, karena more or less pretty secure gitu ya. The biggest challenge di Indonesia sekarang itu adalah social engineering, scamming, phishing, terus kemudian literasi yang belum begitu tinggi. Misalnya user di Indonesia tuh ditipu sama customer service bohongan, diminta PIN dan OTP-nya dikasih gitu aja gitu ya. Terus atau tadi masalah identity. Pentingnya identity dan sacrednya identity orang itu enggak semua orang juga aware tentang literasinya. Dia KYC di suatu platform, sudah di KYC, akunnya udah jadi akun premium, sudah KYC, terus dia jual di marketplace gitu. Jadi ada banyak hal yang bisa kita improve di area tersebut. Next slide. Jadi fondasi ekonomi digital, inklusi, keamanan, kolaborasi. Jadi sebenarnya echoing apa yang Pak Riza, Pak Sony dan Pak Hamam share tadi. Jadi pilar inklusi ekonomi Indonesia itu 60% PDB itu dari UMKM, tapi hanya 21% UMKM yang sudah adopt teknologi digital. Jadi the majority of them belum gitu. Jadi bagaimana sekarang kita bersama-sama gitu bisa drive adoption digital di UMKM ini. Kemudian yang tadi masalah kita semua keamanan dan kepercayaan digital, karena pada ujungnya semua kegiatan ekonomi digital ujung-ujungnya kan payment, transaksi, dan kalau kita bicara payment, uang, trust gitu. Nah, how we can build the trust? Kalau misalnya security is not there, identity has a lot of issues gitu ya. Kemudian kolaborasi lintas sektor, kita di industri ya pemain, kita berbisnis, tapi ya kita bergerak di bawah regulasi dari policy maker, kita bekerja sama juga dengan universitas gitu ya. Next slide. Jadi multi helix, Pak Hamam tadi mention about this, ya intinya industri, government, dan university harus kolaborasi bekerja bersama untuk drive akselerasi ekonomi digital sehingga ada ekosistem digital di Indonesia ini gitu. Jadi misalnya ya industri pemain berbisnis, kemudian government untuk policy, kemudian university. Jadi misalnya doing research, ada baiknya mungkin fokus researchnya ke let's say misalnya tentang penerapan AI yang sifatnya use cases gitu. How AI will be used, karena kita juga mesti sadar bahwa when we want to do AI, nggak necessarily kita harus ada di upstream AI gitu kan. That's the area of OpenAI, Anthropic, Google dan kawan-kawan. Apa kita mau main di area situ? Should we? Do we have the budget? Do we have enough engineers? And so on gitu. Nah mungkin kita bisa main di area midstream, gimana solusi upstream ini bisa dipakai dengan mudah oleh teman-teman downstream, dan ada banyak use case downstream yang mungkin teman-teman di industri, apalagi UMKM dan startup itu yang belum kepikir solusi AI use case apa yang bisa kita pakai. Dan ada baiknya ya kalau dari industri do more research untuk use cases gitu. Karena industri dan secara umum kan lihat contoh baru dia follow gitu ya. Jadi need more use cases di area tersebut. Ada banyak use case yang udah diimplement dari multiple helix ini, program 100 Smart City, Indonesia AI Center of Excellence, terus kemudian di selama pandemi ada kartu prakerja, kita bisa drive edutech somehow bisa naik di fase itu, kemudian program startup Indonesia dari Komdigi. Ya, next slide. Jadi solusi kalau dari Kadin ada 3 hal ini nih yang bisa kita lakukan untuk bisa akselerasi. Yang pertama harmonisasi kebijakan. Tadi Pak Riza mention ya, kalau masalah perizinan aja kita harus deal with multiple window, dan ya kalau begitu mungkin isunya efisiensi. Jadi kalau kita mau akselerasi, bisa nggak kita bikin policy single window aja untuk solve everything end to end. Pemain di industri, UMKM, startup, just interact with one single window gitu. Jadi seamless, efficient. Kemudian akselerasi infrastruktur ya, sinergi semuanya. Infrastruktur itu layer yang paling bawah. Akses internet, ternyata 45% Indonesia belum
benar-benar terjangkau dengan internet yang cepat misalnya gitu ya. Jadi pemain di industri bagaimana kita bisa deliver infrastruktur untuk bisa give access to internet, karena itu layer paling bawah, baru kita bisa bicara layer-layer atasnya seperti solusi e-commerce, fintech dan seterusnya. Dan sering kita langsung loncat ke AI, ya fine gitu ya. Cuman AI kan pada akhirnya commodity gitu ya, dia tools. Semua orang pakai AI dan yang menjadi differentiator pemakai AI yang satu dan yang lainnya adalah what data you actually have gitu. Nah data itu baru bisa didapat kalau kita sudah digital, kalau kita nggak digital data nggak capture gitu ya. Jadi infrastrukturnya ada akses, platform aplikasi di level tengah juga akhirnya bisa masuk di industri strategis terutama edutech, agritech, logistics, e-commerce, fintech. Jadi ada banyak data yang bisa di capture secara digital, dan kalau sudah ada data, analytics dan AI bisa jadi valuable karena unique data yang dimiliki oleh setiap pemain tadi gitu. Dan yang terakhir ya program insentif supaya pemain di industri itu excited gitu Pak. Jadi fiscal scheme gitu ya, kayak misalnya insentif pajak gitu ya, tax holidays, withholding tax relief, terus misalnya ada tax credits untuk aktivitas yang sifatnya misalnya R&D, innovation, ada tax credit untuk itu ya. Hiring subsidies, misalnya kita mau hiring experts dan seterusnya gitu. Jadi insentif skema fiskal seperti ini bisa mengakselerasi. Jadi kalau saya summary 3 hal, harmonisasi kebijakan, akselerasi infrastruktur karena layered, kita mulai dari infrastruktur, dan terakhir program insentif skema fiskal. Next slide. Ya, terima kasih, sekian dari Kadin. Terima kasih Pak Norman. Ini benang merahnya kalau dari tadi ya saya lihat semua bicara kolaborasi sebetulnya Pak. Kolaborasi, harmonisasi. Kalau tadi pagi juga bicara insentif Pak. Sama Pak. Jadi kayaknya yang di sisi infrastruktur ini insentif yang dikejar, kolaborasi tadi di digital ID dan juga di infrastruktur dan juga sekarang. Nah, saya punya pertanyaan khusus untuk yang koperasi ini Pak, karena ini Pak Riza menarik, punya banyak sekali koperasi. Kalau saya tidak salah tadi mencatat yang aktif 132.000, yang tidak aktif 300.000. Pertanyaan saya mungkin sebelum saya lempar ke floor, saya ingat sekali di desa-desa itu banyak sekali yang namanya BUMDes Pak, ya kan, dan BUMDes ini sudah belakangan ini banyak kerjasama dengan Bakti, ya, Bakti dalam penyediaan infrastruktur atau connectivity ataupun, nah kenapa Departemen Koperasi tidak lebih lanjut mengembangkan itu ke arah BUMDes Pak Riza? Kalau boleh tahu ya Pak ya, apakah ada strategi khusus lain? Karena kan kalau 10.000 hanya dijadikan, ini kan 10.000 dijadikan percontohan, enabler dulu, kemudian Bapak nanti baru ngembangkan ke sisanya, tapi itu kan mungkin di perkotaan karena targetnya milenial tadi ya Pak ya. Koperasi ingin dikenalkan ke milenial. Tapi kalau koperasi terhadap pedesaan gimana? Karena mungkin lebih ada acceptability-nya mungkin lebih tinggi gitu ya di desa. Kalau boleh tahu Pak, gimana strateginya Pak? Baik, terima kasih Pak Marwan. Jadi mungkin kalau kita dengar berita ya di awal Februari kemarin kan Pak Prabowo melaunching yang namanya Koperasi Desa Merah Putih Pak. Terus kemudian ada juga muncul tanggapan, ini apa bedanya dengan BUMDes gitu. Sementara di desa-desa juga sudah ada namanya Badan Usaha Milik Desa. Nah ini sebenarnya perbedaannya, kalau BUMDes adalah milik pemerintah desa, tapi kalau koperasi adalah milik masyarakat desa gitu. Jadi perbedaan antara koperasi dengan badan usaha lainnya itu, koperasi sifatnya lebih bottom up, karena forum tertinggi
koperasi itu ada di rapat anggota tahunan. Di rapat anggota tahunan itu bisa istilahnya itu mengganti ketua pengurus atau mungkin bisa mengganti haluan koperasi dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalkan di badan usaha lain, kalau misalkan di perusahaan itu kan biasanya komisaris seperti itu yang mendrive. Tapi kalau di koperasi itu adalah rapat anggota tahunan. Jadi dari hasil rapat itu keputusan tertinggi. Jadi tidak ada lagi istilahnya di atas forum rapat itu yang bisa memutuskan seperti itu. Nah yang tadi apa perbedaannya dengan kenapa maksudnya pemerintah tidak memberdayakan BUMDes gitu Pak? Nah sebenarnya kalau kita baca di buku Pak Prabowo, beliau kan nulis sebenarnya sudah di tahun sejak 2012 kalau nggak salah, Paradoks Indonesia dan Solusinya gitu. Diterbitkan di 2019 kalau nggak salah. Itu beliau juga menyinggung terkait dengan yang Bapak tanyakan tadi, terkait dengan koperasi desa, apakah koperasi desa di kita bina dan bagaimana istilahnya keterkaitannya dengan BUMDes, apakah BUMDes justru tidak dibina gitu. Kata beliau di buku tersebut sebenarnya koperasi kita bina tapi juga koperasi desa kita galakan. Kalau nggak salah beliau menyebutkan angka 70 sampai dengan 80 ribu pembentukan koperasi desa, tetapi juga berjalan beriringan dengan BUMDes. Jadi Kopdes jalan, BUMDes juga jalan. Karena koperasi desa itu adalah milik masyarakat desa, sementara BUMDes adalah milik istilahnya pemerintah desa seperti itu. Mungkin itu. Baik, apakah ada pertanyaan? Dari floor ada 2, 3. Mungkin dari Bapak dulu, langsung ke mic aja Pak. Nanti nyusul ibu yang di belakang ya, baju biru itu dan adik itu, ya silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Basuki dari ITB Pak. Jadi sebenarnya ada yang menarik menurut saya. Ini saya cerita aja sebentar. Bahwa tadi banyak bicara infrastruktur digital dan yang lain-lain. Nah kemarin kita melihat dari beberapa hari yang lalu ada berita kita itu masuk negara miskin kurang dari $6,5 dengan jumlahnya itu yang sekitar 171 juta. Itu angka yang sangat besar sekali. Nah kaitannya apa dengan infrastruktur? Nah ini yang saya ingin tanyakan sebenarnya, entah Kominfo, entah ini ya. Karena sebenarnya menurut saya bukan tidak ada akses terhadap internet, tapi akses tadi tidak terjangkau secara ekonomi. Sekarang kita lihat di daerah-daerah yang kita hanya bisa gunakan akses internet pakai seluler kan. Harga makin lama, harga pulsa atau kuota itu makin naik, bukan makin berkurang. Nah, kalau kita lihat per giga itu sekarang udah di atas Rp2.000. Jadi satu orang, misal katakanlah satu keluarga mempunyai misal katakanlah 5 orang anak atau 3 orang lah yang anak bersekolah, paling tidak dia harus membiayai untuk akses internet saja lebih dari 200.000. Nah, sementara seharusnya akses itu makin murah. Nah, ini yang sebenarnya jadi masalah besar menurut saya terhadap akses pada digitalisasi. Karena orang untuk mengakses web, mengakses macam-macam itu semua butuh kuota. Nah, saya tidak melihat ada terobosan ke arah sana. Bagaimana mengurangi biaya tadi? Kita tiba-tiba terkaget-kaget dengan ada Starlink. Ya, Starlink 700.000 dengan 400 mega, 400 Mbps dibagi 10 keluarga, udah 75.000 cuma. Dan itu kemudian 75.000 kalau dibagi lagi dengan 5 orang, itu cuma 20.000 satu bulan, Pak. Nah, adakah pertimbangan untuk bagaimana mengurangi cost tadi? Saya dengar dari satu operator seharusnya bisa di bawah Rp1.000 atau paling tidak antara Rp1.000 sampai Rp1.500 per giga untuk kuota.
Satu sisi. Sisi yang lain seharusnya ada juga untuk kalau kuota akses ke lokal data center kita, kayak tadi ya mungkin BDN atau mungkin misal katakanlah yang ada di dalam Indonesia, seharusnya biayanya harus mendekati di bawah Rp1.000, tidak disamakan di flat rate gitu. Itu pertama gitu. Kedua, kita bicara tadi potensi-potensi, tapi kenyataannya tetap aja Pak, mahal, capital flyout. Tidak ada masuk ke dalam Indonesia. Nah, maksud saya ini yang sebenarnya harus kita coba pikirkan. Cost infrastructure tadi berapa seharusnya? Karena saya lihat banyak itu fiber yang idle, tapi tiap saat juga selalu narik fiber lagi kan, gitu. Apakah yang fiber yang ada, satu fiber dengan 48 core tadi tidak bisa diefisiensikan? Misal, ini contoh, ya karena nanti larinya ke cost. Karena saya lihat ya di desa pun orang akses ada, memang kurang. Karena apa? Problemnya adalah masalah cost. Nah itu yang mungkin juga bisa menghambat tadi pertumbuhan tadi digitalisasi dari program-program pemerintah, baik yang di koperasi maupun yang tadi apa namanya yang misal katakanlah di Kominfo dengan startup tadi itu ya. Nah mungkin itu yang saya mau tanya, berapa sih, adakah sebenarnya Bapak-Bapak ini berapa sih infrastruktur yang seharusnya layak per orang itu berapa dapatnya? Atau yang layak gitu. Oke, terima kasih. Baik, Pak Sony mungkin mau menjawab, silakan. Makasih, pertanyaan sangat bagus ya. Jadi pertama mungkin secara konteks umum, Komdigi banyak perubahan, khususnya di level Direktorat Jenderal. Sebenarnya khususnya di ekosistem digital, sebenarnya mau membalancing itu Pak. Kalau kita ngelihat pertumbuhan kontribusi ke GDP di sektor telekomunikasi sekitar 7%, tapi kalau kita ngelihat pertumbuhan PSE atau Big Tech Global Giant itu pertumbuhannya hampir 70%, 76% per annual. Jadi di satu sisi kita butuh infrastruktur untuk deploy semua inisiatif ini, cuman nggak ada investment di situ, karena terus terang kan kegerus teman-teman di telco juga adanya solusi-solusi ini mempengaruhi bisnisnya. Bagaimana kita ngebalancing sehingga industri basic infrastrukturnya sehat dan bertumbuh sehingga bisa membiayai pembangunan dan investasinya. Nggak semua perlu diinvest dari pemerintah. Pemerintah punya keterbatasan anggaran di situ dan ruang fiskalnya nggak terlalu lebar untuk bangun. Bagaimana peran dari Dijen ini baru fokus ke nggak cuma ekosistem digital di layer atas, tapi yang basic layernya. Makanya digabungin dari satu kan, dari di ekosistem digital. Jadi perspektifnya nggak hanya ngelihat startup atau perusahaan digital atau game industries, tapi ngelihat ekosistem industri yang di bawahnya, layer bawahnya. Itu yang kita ngelihat. Itu bagaimana ngedorongnya. Dan di satu sisi ada Direktorat tadi Jenderal Pengawasan Ruang Digital, bagaimana lebih ke pelindungan konsumennya. Ini ibaratnya gas dan rem lah untuknya. Jadi benar Pak, kita lagi ngelihat mapping semua industri yang terlibat di sini, termasuk data center, industri-industri yang timbul dari digitalisasi ini. Tapi yang sering kita lupa industri basicnya ini, konektivitasnya. Makanya kita sekarang terendah dalam mobile di ASEAN dan juga fixed broadbandnya dibandingin negara-negara di ASEAN. Jadi karena nggak ada industrinya mungkin kurang untuk invest lebih banyak ke infrastrukturnya. Itu emang ada di pipeline kita dan mohon masukannya gimana untuk lebih menyehatkan secara melihat balancing industrinya, jangan saling meniadakan, sehingga keywordnya sih ekosistem digital harus sustain dan semua industri-industri yang terlibat di dalamnya bisa saling mendukung. Baik, terima kasih Pak Sony. Mungkin sedikit aja ya saya kalau Bapak bilang per giganya 1000, ada satu operator yang berani ngomong begitu Pak.
Saya yakin dia tidak tahu cost base-nya, Pak. Yakin betul saya. Kita pernah jual 1.000 untuk program COVID ya Pak Sony ke Kemendikbud. Zamannya Pak siapa mantan CEO-nya Gojek tuh? Nadiem Makarim. Apa yang terjadi Pak? Semua diperiksa BPK. Karena jual di bawah cost base. Jadi mungkin besok kita sharing di FGD-nya infrastruktur ya Pak ya. Karena di sana akan lebih clear, tapi kalau di bawah 1.000 almost impossible Pak. Almost impossible. Dari sini ke Singapura untuk link hub-nya aja mungkin 1 giga itu atau 1 sera itu berapa sen dolar. Itu udah nggak mungkin 1.000 Pak. Sangat tidak mungkin ya. Jadi kalau boleh menjawab itu langsung supaya nggak mislead di forum ini ya. Jadi tidak mungkin Pak karena yieldnya Bapak bisa ambil dari buku financialnya operator dibagi total petabyte, Bapak langsung dapat yieldnya berapa? Rupiah per giga langsung, Bapak bisa dapat langsung. Mudah kok hitungnya. Tidak mungkin tercapai 1.000 kalau Bapak lihat dari 3 buku operator itu. Kira-kira gitu ya Pak ya. Pertanyaan Bu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya Faril Indonesia, saya relawan TIK, relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi dari Bangka Belitung. Dan terima kasih Pak Sony, saya alumni dari 1000 Startup 2017 dan 2018. Saya merasakan sekali manfaat dari 1000 Startup sampai saat ini. Namun kalau boleh memberikan saran kembali, jujur aja Pak ya, kadang kami merasa sebagai alumni itu mungkin kayak hanya menghabiskan anggaran aja Pak. Maaf ya, kayak bikin acara di hotel apa. Tapi udah selesai acara tuh katanya kita mau bangun ekosistem startup. Ya udah kelar alumni udah selesai gitu. Nggak ada lagi kayak misalnya saya 2017 nih. Saya masih penasaran, saya ikut lagi tuh 2018-nya. Udah kelar gitu, nggak ada lagi lanjutnya apa gitu kan. Nah, terus pertanyaan kedua yang saya rasakan, Indonesia kayaknya, mohon maaf, kedaulatan digitalnya mungkin perlu dipertanyakan Pak ya. Padahal marketnya ada gitu. Mohon maaf, market, contohnya market digital. Kita punya dulu Bukalapak. Apa kabar Bukalapak sekarang? Halo. Mungkin tadi ada Pak Fajrin ya. Terus untuk Tokopedia diakuisisi sama TikTok. Ada lagi Shopee. Nah maksudnya ketika pasarnya ada, kan itu ada perputaran ekonomi di dalamnya. Kedaulatan digital gitu mana gitu? Kenapa negara kita tidak melindungi gitu? Nah strategi kedepannya masih ada nggak harapan untuk teman-teman seperti kami yang masih bercita-cita ingin jadi CEO, ingin menjadi berdampak lah dengan teknologi digital, tapi kenyataannya mungkin ke depan apakah ada perlindungan untuk kedaulatan digital di negara ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin ini ke Pak Sony lagi, Pak Sony. Dan mungkin bisa dibantu Pak Norman tentu saja ya. Karena bicara kolaborasi perlu meyakinkan teman-teman startup Pak Norman. Silakan Pak Sony lebih dulu. Ya, makasih untuk sebenarnya kayak program tadi ya 1000 Startup. Kalau saya bilang sih nggak mungkin ada di hotel karena itu emang didesain nggak di hotel. Jadi kalau ikut yang di hotel mungkin bukan program gerakan nasional 1000 Startup. Jadi untuk program seperti itu sebenarnya lebih ke kita unlock potensi daerah yang udah siap secara infrastruktur, talenta, kita ngitung berapa jumlah kampus yang ada di sana, talenta digital yang available, kemudian konektivitasnya, yang tadi slide terakhir tuh ada berapa jumlah meter square co-working space di situ, ada berapa jumlah data center yang ada di kota itu yang kita prioritaskan untuk dibuka. Di kota-kota yang lain lebih ke inspiration, jadi biar semacam teman-teman punya mimpi yang lebih ini. Tapi untuk bisa akses ke resources yang disediakan itu memang kota-kota yang udah siap secara infrastruktur. Itu dari sini ya, secara ini. Kemudian kalau kita ngelihat
perkembangan ini ya M&A dari startup digital kan ya. Jadi emang sekarang lebih ke konsolidasi. Mungkin itu biasa ya di bisnis, kita ngelihat kemarin dari operator telco juga ada yang merger. Jadi it's a common business practice menurut saya. Akhirnya menemukan titik yang temu yang baik buat semua. Dan yang perlu kita lihat sebenarnya bisnisnya tetap di sini, create jobsnya tetap di sini, investasinya masuk ke Indonesia. Jadi spending kontribusi ke GDP-nya tetap di sini. Yang perlu kita siapkan adalah bagaimana talenta digital kita yang siap secara jumlah dan kualitas. Tadi kita ngelihat slide yang kedua, kebutuhan dari sisi digital talent itu kan didorong dari dua, dari startup yang butuh banyak talent dan juga yang perusahaan-perusahaan konvensional yang secara runway lebih firm, perusahaan-perusahaan konvensional atau established business yang go digital. Jadi kesiapan dari talentnya yang perlu pemerintah bantu siapkan. Jadi, balik lagi kemampuan dan resources yang dimiliki pemerintah itu sangat terbatas. Mau kita bagi 3 intervensinya, makro, meso dan mikro. Secara makro kita intervensinya dari regulasi, insentif, kebijakan. Secara meso kita intervensinya di institusinya atau perusahaannya melalui tadi keringanan atau kita bantu untuk talentnya atau R&D-nya. Dan yang paling mahal itu sebenarnya di mikro, karena intervensinya ke perorangan. Berapa jumlah yang harus dikasih beasiswa, berapa yang harus kita training, itu yang pertimbangannya resources atau anggaran kita mau masuk intervensinya di mana. Paling murah sih di makro ya, tinggal pakai bolpen, bikin peraturan, udah beres. Tapi yang sebenarnya kita harus ngukur juga yang lebih efektif dan efisien untuk jangka panjang dan menengah itu seperti apa. Mungkin ada tambahan Pak Noah? Sedikit aja saya tambahkan ya. Mungkin habis ini kita bisa ngobrol lebih panjang lagi ya. So I'm very excited about entrepreneurship dan entrepreneurs juga founders. Jadi mungkin biasanya program pembinaan startup ini akan melalui beberapa fase gitu kan. Ada yang namanya problem solution fit, saat founder di review apakah solution yang dibuat itu benar-benar solve a real problem, a worthy problems, kemudian dibantu untuk cek product market fit, apakah marketnya cukup besar dan apakah marketnya willing to pay for the solution. Setelah itu biasanya graduate gitu. Terus scalability dan company building dilepas ke masing-masing startupnya sendiri untuk eksekusi, karena nggak bisa selamanya digandeng terus gitu kan. Jadi kalau misalnya sudah lewat problem solution fit dan product market fit, silakan eksekusi. Dan mestinya kalau pernah ikut program dengan Komdigi, sudah punya connection dengan Komdigi, dengan teman-teman startup yang dibina sama-sama sebelumnya, mungkin yang bisa dilakukan adalah punya clarity untuk ask-nya atau mau minta bantuannya tuh apa, very specific, terus bisa disampaikan ke Komdigi, apa yang Komdigi bisa bantu. Misalnya solusi saya mau masuk ke Indonesia Timur, apa yang Komdigi bisa bantu koneksi dengan misalnya korporasi yang ada di sana atau BUMD atau apapun yang ada di sana gitu. Atau misalnya saya mau masuk ke vertikal yang lain, apa yang bisa dibantu. Jadi Komdigi pun bisa melakukan koneksi karena Komdigi kan punya network gitu ya. Jadi bisa membantu ke sana kemari juga gitu. Jadi to have the clarity of the ask itu penting gitu. Jadi eksekusi harus sendiri karena kita kan entrepreneur, kita founder, we want to solve problem, we want to create value, we want to capture value. Dan kalau misalnya mentok, ya ask for help gitu. Dan kalau udah jadi binaannya Komdigi, mestinya feel free to ask for help gitu. Asal spesifik gitu, clear apa yang mau diminta dibantu gitu. Ya, nambah dikit mungkin karena Mas Norman salah satu coach di Komdigi, kita ada lebih 400 coach dan mentor, dan mungkin terakhir ya namanya tadi keywordnya namanya pengusaha ya berusaha ya.
Baik, saya tidak bisa lanjutkan pertanyaan karena Pak sudah Marwan. waktunya. Ya Pak Iya, Umum, silakan. sekalian closing statement, ya kan. Jadi kita, kalau saya dengan latar belakang di pengkajian dan penerapan teknologi, kita sudah sering ya mendengar istilah inovasi atau mati ya, gitu. Jadi untuk startup ini ya nggak bisa berhenti untuk terus berinovasi. Kalau enggak, Anda akan tergilas dan akan masuk ke dalam jurang kematian inovasi namanya. Ya, itu saya kira yang harus kita kembangkan dan banyak tantangan untuk itu, termasuk dalam kalau kita mau ingin menjadi startup AI, ya lebih banyak lagi tantangannya karena AI itu tidak bisa terbangun bila tidak ada data. Dan tentu saja di negara kita ini data is a nightmare bagi kita. Ya, itu yang harus kita beresin dengan adanya Indonesia Digital ini. Terima kasih Pak Hamam. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau mendengar dari narasumber tadi yang pertama mungkin dapat disimpulkan memang Departemen Koperasi lagi dalam proses transformasi digital yang mengedepankan enabler dan sistem integrator ya tadi ya. Yang kedua, Komdigi mengedepankan kolaborasi, demikian juga tadi Kadin menyampaikan Anda harus kolaborasi dan melakukan pendekatan-pendekatan agar bersama industri, pemerintah dan stakeholder bisa bekerja sama. Penggerak inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi adalah AI menjadi tools agar inovasi dan tentunya bukan cuma di inklusi keuangan. Bahkan di penyedia jaringan Pak, digunakan di operasional. Agar kita bisa profiling bagaimana konsumen itu bergerak sehingga bagaimana CAPEX bisa diimplementasi dan itu menggunakan AI. Terima kasih kepada narasumber, mari kita beri aplaus. Terakhir tentu saya tidak lupa menyampaikan apresiasi tinggi-tingginya kepada Kementerian Koperasi dan sekarang Kementerian Koperasi saja bukan UMKM ya. Kementerian Komdigi, Korika serta Kadin atas komitmen dan kolaborasi aktif dalam mendorong transformasi digital. Semoga diskusi ini memberikan manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Marwan dan juga para narasumber kami. Namun sebelum kita tutup rangkaian acara pada sore hari ini, Pak Marwan boleh kita kembali memberikan plakat, silahkan. Boleh, kita foto dulu. Silakan Bapak. Baik, kita mulai dari 3, 2, 1. Oh, sesaat lagi. Kita mulai. Terima kasih banyak. Selanjutnya Pak Marwan boleh untuk dapat memberikan plakat kepada keempat narasumber kami. Sekali lagi terima kasih banyak kami ucapkan kepada moderator yang memandu sesi terakhir ini ya Bapak dan juga Ibu, rupanya di sore hari ini juga keempat narasumber kami. Terima kasih untuk insight dan juga banyak hal yang bisa kita petik pada sore hari ini. Kami persilakan untuk berfoto sesaat lagi. Dan sembari kita menunggu, apakah bisa ditampilkan dari sekarang saja? Oke, baik. Oh nanti ya. Baik, sesaat lagi. Monggo Pak. Terima kasih pasti kami ucapkan kepada narasumber kami sudah meluangkan waktunya. Dan ini merupakan bentuk apresiasi ataupun ucapan terima kasih telah hadir sekaligus mendukung rangkaian acara kami pada hari ini.